pagi untuk kita semua dan selamat hari Paskah. Saudara, setidaknya satu kali dalam setahun hari Paskah kita sama dengan hari Paskah mayoritas orang-orang yang percaya Kristus, setidaknya, yaitu pada hari ini sama-sama kita memperingati kematian Tuhan. Hari ini di belahan dunia mayoritas orang yang percaya kepada Kristus merayakan hari kebangkitan Tuhan. Dan kita merayakannya hampir bahkan hampir secara fakta setiap minggu. Saudara, hari ini saya ingin melanjutkan renungan kita dari kitab Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Alkitab Terjemahan Baru Indonesia yang versi yang kedua memberikan judul Permulaan Penderitaan. Minggu lalu saya sedikit menyimpang mengambil sebuah materi dari khotbah di bukit. Di situ saya berbicara tentang reaksi yang seharusnya dimiliki oleh para pendengar Kristus. Ahli Taurat, orang Farisi dan orang-orang munafik telah mendengarkan teguran yang diberikan oleh Kristus. Dan pertanyaannya seharusnya reaksi apa yang muncul? Dalam pengajaran Tuhan di khotbah di bukit, dia katakan seharusnya seseorang yang mendengarkan pengajarannya mengambil reaksi terhadap apa yang telah didengarkan, yaitu lakukan. Itu seharusnya. Ahli Taurat, orang Farisi dan orang munafik telah mendengarkan pengajaran bahkan tegurannya, dan mereka seharusnya mengambil suatu reaksi yang diharapkan oleh Tuhan. Seharusnya bertobat, itu kan reaksi yang diharapkan. Perlu kita tahu juga bahwa pendengar Tuhan sebetulnya bukan hanya orang-orang yang kontra dengan pengajaran Tuhan, tapi juga para murid. Dan para murid pun setelah mendengarkan teguran Tuhan terhadap orang Farisi dan bagaimana Tuhan menggambarkan kesudahan dari Yerusalem, itu dalam pasal 24 ayat 1 dan 2, mereka pun seharusnya mengambil reaksi. Tuhan telah memberitakan hal ini, dan sekarang apa yang harus kami lakukan? Percayakah atau tidak? Itulah mengapa saya sedikit menyimpang mengambil pengajaran Tuhan dalam khotbah di bukit. Sekarang saya ingin berbicara tentang permulaan penderitaan. Tapi saudara, biar kita mengenali latar belakangnya, mari kita perhatikan pasal 24 ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudara, Alkitab Lukas pasal 19, kalau kita lihat di bagian terakhir 41 dan seterusnya, di sana kita melihat bagaimana sikap Yesus ketika dia berbicara tentang bangunan Allah yang akan runtuh ini. Dikatakan di sana dia menangis. Reaksi para murid kita lihat dalam ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Hal yang biasa dilakukan. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.
Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, berbicara tentang reaksi seperti yang saya bicarakan minggu lalu, para murid percaya tentang apa yang telah dikatakan oleh Tuhan. Terhadap apa yang telah dikatakan oleh Tuhan. Tuhan katakan bahwa bangunan Allah akan diruntuhkan, dan mereka percaya. Pertanyaan selanjutnya, kapan waktunya itu akan terjadi? Saudara, dalam ayat 3 di sini katakan mereka bertanya tentang 3 hal. Bila manakah itu akan terjadi, menunjuk kepada ayat 2, kapan bangunan Allah itu akan diruntuhkan, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Saudara, dalam kacamata bangsa Yahudi, kehancuran bait Allah itu adalah akhir dari dunia. Apalagi di zaman Kristus. Sebuah artikel menuliskan seperti ini, bahwa para murid memandang Tuhan yang merupakan anak Allah dalam kacamata mereka merupakan wakil Allah terakhir yang akan membawa penghakiman bagi dunia. Dan mereka masih melihat keberadaan Tuhan di dalam bait Allah. Disitulah Allah sebagai seorang Yahudi, mereka melihat bahwa Allah mewakilkan dirinya dalam bentuk tabut yang masih berada di dalam bait Allah. Dan sekarang Kristus mengatakan bangunan itu akan hancur. Dua minggu lalu saya katakan batu-batu bait Allah itu begitu masif, begitu besar, berbeda dengan bata yang kita miliki. Dikatakan panjangnya bisa sampai 50 kaki, 15 meteran. Itu panjang. Sebesar itu. Dan membayangkan bahwa bangunan itu akan runtuh, itu sebetulnya merupakan hal yang tidak mungkin bagi para murid. Tapi karena mereka percaya Tuhan yang telah menyatakan bangunan itu akan hancur, mereka percaya bahkan akan terjadi sesuatu hal yang sangat besar. Dan mereka mengaitkannya dengan akhir dari dunia. Kalau bait Allah hancur, Allah tidak akan berdiam lagi bersama-sama dengan mereka. Itulah akhir dunia. Karena itu, pertanyaannya diberikan, kapan hal itu akan terjadi? Lalu apa tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali dan tanda kesudahan dunia? Mereka mengaitkan kehancuran bait Allah dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali dan juga dengan kehancuran dunia. Sebetulnya, dalam pasal 24 ini akan dibahas tentang kedua hal tersebut. Yaitu saat kapan bait Allah dihancurkan, diberikan tanda-tandanya, dan saat kapan dalam tanda kutip kesudahan dunia. Itulah reaksi dari para murid. Mereka percaya dan sekarang mereka bertanya kapan waktunya. Ini lumrah bagi kita untuk ingin mengetahui kapan waktunya akan suatu peristiwa besar terjadi. Karena itu, saudara, gereja-gereja sekarang pun banyak memberikan nubuatan-nubuatan, tafsiran-tafsiran kapan dunia ini akan berakhir. Mereka mencoba membuka kitab Wahyu untuk mengetahui kapan dunia ini akan berakhir. Kalau kita memiliki literatur yang lama,
Kalau kita pernah membaca literatur dari gereja-gereja Pentakosta misalnya, mereka pernah menubuatkan akan muncul perang dunia ketiga yang merupakan akhir dari dunia, di mana kekuatan Uni Soviet di zaman dulu akan berhadapan dengan Amerika, memulai perang nuklir, dan itulah kiamat dunia. Dan mereka bisa menyatakan bahwa perang antara Uni Soviet dan Amerika merupakan akhir dunia berdasarkan nubuatan-nubuatan dalam kitab Wahyu. Mencoba menerawang waktu kapan akan terjadi akhir dunia. Bagaimana jawaban Tuhan? Dalam ayat 4 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Berkaitan dengan waktu, Tuhan menyatakan waspada. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mengapa? Dalam ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang-orang yang mengaku Mesias, kalau kita baca Kisah Rasul pasal 5, itu pernah dinyatakan oleh Gamaliel. Di sana ada Teudas dan Yudas, tapi itu di masa sebelum Kristus. Bagaimana dengan masa sesudah Kristus? Mari kita perhatikan Kisah Rasul pasal 8. Ada seseorang yang dianggap sebagai Mesias. Kita mulai dari ayat 9, Kisah Rasul pasal 8 ayat 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta belagat sesuai seorang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Beberapa bapak gereja menuliskan bahwa Simon si Magus ini menganggap dirinya sebagai Mesias. Itu terbukti juga bahwa orang-orang menyebut dia sebagai orang yang memiliki kuasa dan menganggap dia sebagai kuasa besar dari Allah. Tentunya pada saat itu dia bertobat, ditobatkan oleh Filipus. Itu salah satu contoh. Sejarah juga mencatat ada seorang Mesias yang mengatasnamakan Kristus, dan dia muncul sekitar tahun 100 dan memulai kembali pemberontakan terhadap orang Romawi dengan nama yang sama, Yesus juga. Tapi kembali lagi, pemberontakannya dihancurkan oleh orang-orang Romawi. Bagi para murid, yang perlu mereka lakukan adalah waspada. Karena akan ada kemungkinan orang menyesatkan mereka. Ada kemungkinan mereka akan tersesatkan. Karena itu mereka diminta waspada. Dikatakan dalam ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Tuhan kemudian berbicara tentang tanda yang kedua, yaitu perang. Josephus mencatat dalam War of the Jews, perang Yahudi, 3 kali sejak kematian Kristus sampai tahun 70, orang Yahudi mencoba memberontak terhadap pasukan Romawi. Puncaknya yaitu kehancuran Yerusalem yang dilakukan oleh Jenderal Titus. Tetapi orang Yahudi setelah kematian Kristus telah mencoba pemberontakan itu selama 3 kali. Itu baru orang Yahudi. Dan Josephus juga mencatat bahwa orang Romawi tidak hanya menghadapi peperangan dari negara-negara jajahannya,
Di perbatasan mereka, mereka pun menghadapi peperangan dari bangsa-bangsa barbar. Bangsa-bangsa barbar pada zaman itu bangsa saya mau sebut Teuton itu bangsa-bangsa Galia, Prancis, bangsa-bangsa Inggris itu masih dikategorikan barbar bagi orang Romawi pada saat itu. Dan mereka berhasil sekitar tahun 600 nanti menghancurkan Roma. Tapi peperangan itu sudah dimulai dari abad pertama ketika Kristus berbicara. Gerakan-gerakan mereka untuk menghancurkan Roma. Perang itu sudah dimulai. Lalu dikatakan dalam ayat 7b, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia ini tidak disebutkan tentang wabah penyakit, tapi kalau dalam American Standard Version itu ada disebut dengan pestilence, itu wabah penyakit. Berdasarkan majority text dalam King James memang tidak disebutkan ada pestilence di sana, tapi dalam majority text itu ada disebutkan tentang wabah penyakit. Sejarah mencatat setidaknya kelaparan ini dicatat oleh Kitab Kisah Rasul pasal 11. Nabi Agabus datang dalam Kisah Rasul 11 pasal ayat 28. Nabi Agabus datang memberitakan tentang adanya kelaparan yang terjadi di Yerusalem. Kemudian saudara memberikan bantuan. Dan sejarawan seperti Suetinus juga mencatat adanya wabah penyakit di daerah Mesir dan juga gempa di daerah Alexandria. Ini semua terjadi dan sejarah mencatat hal tersebut. Nubuatan yang telah diberikan oleh Kristus dan para murid harus melihat tanda-tanda ini. Yang menarik saudara, dalam ayat 8 dikatakan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini semua bukanlah suatu akhir, tetapi awal. Tanda-tanda adanya perang, tanda adanya gempa, tanda kelaparan dan wabah penyakit, tanda-tanda yang diberikan alam. Ini bukanlah suatu akhir, tapi suatu awal dari penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru seperti apa? Dalam ayat 9 dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, dalam ayat 3 sampai ayat 14 itu, ayat 13 merupakan, ayat 12 merupakan ayat yang paling menarik bagi diri saya secara pribadi. Dikatakan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kedurhakaan seperti apa? Di sini ada penyiksaan, ada pembunuhan, ada kebencian, ada kemurtatan, dan ada saling menyerahkan. Hal-hal yang menyebabkan kasih kebanyakan orang menjadi semakin dingin adalah hal-hal tersebut. Sebuah artikel menuliskan seperti ini bahwa kemungkinan besar teguran kepada salah satu jemaat dalam 7 jemaat di kitab Wahyu, di mana di sana kan katakan kasih mereka suam-suam kuku dan kasih mereka tidak seperti kasih yang semula, dikarenakan hal-hal ini: kemurtadan, pembunuhan, siksaan, saling menyerahkan, membuat orang Kristen di abad mula-mula kasihnya menjadi semakin dingin. Dan itu terjadi, dan itu diberitakan kepada para murid, dinubuatkan oleh Tuhan kepada mereka. Kalian akan menghadapi hal-hal ini. Bukan saja akan mendapatkan serangan dari luar,
penyiksaan, dan sebagainya kebencian, tetapi juga serangan dari dalam. Kalian akan saling menyerahkan. Dan ini terjadi, saudara. Ketika zaman Kristen mula-mula berdiri, penyiksaan kepada para murid begitu hebatnya. Karena apa? Karena mereka menolak untuk menghormati kaisar, menyembah kaisar sebagai Tuhan. Seorang murid Yohanes dikatakan sampai dibakar berapa kali. Dikarenakan tidak mati-mati. Tetapi yang menarik, bahwa yang menyerahkan murid Yohanes tersebut bukanlah orang tidak beriman, tetapi orang beriman. Dikarenakan penyiksaan seperti itu. Dia harus menghadapi penyiksaan dari para penguasa Romawi karena diserahkan oleh saudaranya sendiri. Dari sini bilang bahwa karena makin banyak bertambah-tambahkan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi ada janji yang diberikan Tuhan dalam ayat 13. Orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Ayat yang sejenis kita bisa lihat dalam Wahyu 3 ayat 20. Siapa yang bertahan sampai pada akhirnya, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan memberikan janji bahwa akan ada orang yang bertahan. Dan Tuhan memberikan janji bahwa orang yang bertahan ini akan selamat. Dalam 14 dibicarakan tentang Injil Kerajaan akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dalam kitab Roma pasal 1 ayat 8, dibicarakan bahwa iman orang-orang Roma telah terdengar sampai ke seluruh dunia. Mengindikasikan bahwa Injil telah diberitakan kepada seluruh dunia. Para ahli menyatakan seperti ini, bahwa yang disebut dunia pada saat itu berbicara tentang dua kelompok, orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Apakah pada saat itu Injil telah sampai kepada suku-suku terasing atau suku-suku purba di Indonesia? Kita tidak tahu. Tetapi melihat kenyataannya, orang-orang yang ada dalam kacamata Yahudi pada saat itu hanya ada dua bangsa, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Karena itu, menurut para ahli, Injil telah diberikan kepada bangsa Yahudi, yaitu pada saat Petrus berkhotbah di hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2. Dan kapan Injil itu diberitakan kepada bangsa non-Yahudi? Yaitu pada saat Petrus memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada Cornelius dalam kitab Kisah Rasul pasal 10. Itulah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Saudara, lalu pelajaran apa yang bisa kita dapat dari 12 ayat ini? Saya tertarik dengan kasih yang menjadi semakin dingin. Dan hal itu telah diperingatkan kepada para murid. Saudara, sama seperti kita pun menghadapi penganiayaan dunia. Mungkin kita tidak sadar, tapi sebetulnya kita berhadapan dengan dunia yang memusuhi kita. Saya meminjam istilah saudara Daud, iblis tidak pernah berhenti untuk menghancurkan iman kita. Dan sekarang, iblis memakai dunia dan mungkin orang-orang sekeliling kita dan juga saudara-saudara seiman kita untuk melakukan hal yang sama seperti dalam ayat 9 sampai ayat 12. Membuat kasih kita menjadi dingin. Teringat saya kepada pembicaraan tadi sebelum ibadah. Saudara berbicara tentang pergeseran
makna yang terjadi dari generasi-generasi ke generasi. Generasi Tuhan ke generasi murid Tuhan, ke generasi Bapak Gereja, generasi Bizantium, dan seterusnya. Saya percaya bahwa terdapat pergeseran kasih juga dari generasi-generasi tersebut. Salah satu contoh, saya ingin mengangkat sedikit dari Kisah Rasul pasal 2. Bagaimana cara kita berpikir sekarang mengenai Kisah Rasul pasal 2, orang-orang dalam Kisah Rasul pasal 2, kesehatian dalam jemaat pada saat itu berbeda dengan kesehatian jemaat pada saat ini. Dan tentunya kita pun memiliki alasan untuk berbeda dengan jemaat pada abad mula-mula. Jangan-jangan kasih kita sekarang memang jadi kasih yang dingin. Dikarenakan lawlessness seperti yang disebutkan dalam ayat 9, kedurhakaan tersebut. Dengan cara apa? Karena kita melihat bagaimana saudara-saudara kita memperlakukan diri kita dengan tidak adil, kita menjaga diri kita supaya tidak diperlakukan dengan tidak adil. Kita menjaga diri kita begitu amannya, sampai akhirnya kasih kita menjadi dingin. Orang lain tidak memperhatikan keadaan saya. Lalu mengapa saya harus memperhatikan keadaan orang lain? Kasih kita menjadi dingin. Karena kita dibentuk oleh dunia yang kejam, dunia yang menjadi musuh kita, yang menganiaya kita dengan cara keduniaan sehari-hari. Dan akhirnya kita tidak bertahan sampai pada akhirnya. Mungkin kita tidak mengalami apa yang dialami oleh jemaat mula-mula, disiksa dan dibunuh. Tetapi dengan kehidupan keduniaan sekarang, kita sebetulnya menghadapi siksaan yang sama. Kita menghadapi siksaan penganiayaan iman yang sama, dengan tujuan membuat iman kita berpaling dari Tuhan, membuat kasih kita semakin dingin. Itulah kedurhakaan yang kita alami sekarang. Ada keadaan di masa lalu di mana mereka didorong untuk saling menyerahkan, tidak lagi mempedulikan saudara seiman. Kejadian yang sama mungkin terjadi sekarang, di mana kita lagi tidak memaksakan diri untuk memperhatikan saudara seiman kita, dan akhirnya kasih kita semakin dingin. Saudara, Tuhan menginginkan kasih yang panas, kasih yang membara, kasih seperti dalam Kisah Rasul pasal 8, di mana mereka bisa pergi, kemudian mewartakan kasih tersebut dengan suatu tindakan yang nyata. Mungkin kasih yang seperti itulah yang harus kita coba bangun sekarang, supaya kita tidak memiliki kasih yang dingin. Saya pernah membaca sebuah buku yang menyebutkan seperti ini. Dia katakan, kita harus belajar kepada para radikal Islam. Mereka begitu berani menyediakan nyawanya demi apa yang mereka percayai. Apakah seorang Kristen juga berani menjadi radikal seperti para teroris tersebut, radikal Islam? Saya sederhanakan. Apakah seorang Kristen berani menjadi seorang Kristen yang eksplosif, yang menjadi pendorong bagi lingkungannya, berani berbeda, berani menunjukkan kekristenannya, tidak peduli akan bagaimana sikap lingkungannya, keluarganya, atau dunianya,
secara radikal dia berani menunjukkan kekristenannya. Sejauh kita tidak berani menjadi seorang Kristen radikal, tulisan itu menyatakan kita bukanlah seorang Kristen sejati. Di satu titik saya setuju dengan penulis tersebut. Kita selama ini cenderung untuk tiarap. Kita tidak berani berbeda. Kita tidak berani menunjukkan kasih kita secara nyata. Kita tidak berani berbeda. Bahkan dalam hal mengasihi pun kita tidak berani berbeda. Kita tidak berani mengasihi jiwa seseorang sampai untuk datang kepada dia dan mengatakan, Anda membutuhkan Kristus sebagai juru selamat. Kasih yang kita miliki berbeda dengan kasih orang Kristen dalam Kisah Rasul pasal 8. Ketika mereka berani menghadapi segala bahaya, menjadi radikal, memberitakan Kristus. Kasih kita berbeda. Mungkin inilah pergerusan yang seperti dinyatakan oleh saudara Daud dalam diskusi tadi. Dari tiap generasi tergerus suatu makna. Dan saya mengajak seharusnya kita kembali memiliki kasih yang panas tersebut. Karena tentunya Tuhan tidak menginginkan kasih kita menjadi dingin. Karena ayat 9 dan ayat 12 adalah peringatan kepada para murid supaya mereka waspada dan berawas-awas terhadap keadaan tersebut. Tuhan tidak menginginkan kita memiliki kasih yang dingin. Tuhan tidak menginginkan itu. Dia menginginkan kita memiliki kehangatan kasih. Dan kita harus berawas-awas, ada kemungkinan kasih kita menjadi dingin. Saudara, panasnya kasih atau dinginnya kasih dalam diri kita masing-masing, tentunya kita yang tahu. Tapi saya percaya, pada waktunya nanti, Tuhan akan menghakimi hangat atau dinginnya kasih kita tersebut. Dan kita tidak bisa berdiam diri sebagai seseorang yang dingin dan berkata bahwa diri kita aman-aman saja. Para murid telah mendapatkan peringatan tentang akan datangnya akhir dari Yerusalem, akhir dari keyahudian. Dan mereka seharusnya percaya. Dan mereka telah mendapatkan peringatan, telah mendapatkan tanda-tanda apa yang akan terjadi menjelang akhir dari keyahudian tersebut. Dan saya percaya mereka akhirnya percaya. Kembali lagi ke kita, apakah kita mau percaya bahwa akan ada waktunya kita pun akan menghadapi hal-hal seperti ini yang membuat kita menjadi dingin terhadap sesama? Apakah kita percaya hal tersebut? Dan bagaimana reaksi kita? Itulah yang akan menentukan hidup kita selanjutnya.